Pernah gak sih terfikirkan oleh kalian ada seorang perempuan yang benar-benar bisa jadi gila karena keinginan dan obsesinya? Ya, dan kasus hari ini kita akan membahas kasus yang benar-benar fresh from the oven, di mana kasus ini terjadi pada tahun ini dan menggemparkan warga Australia karena kasus ini menyeret aktris atau model di mana dari sebuah acara reality show yang sangat digemari oleh warga Australia. Hai sobat KKN dari Sabang sampai Merauke. Asik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya di sana. Sebelum kita masuk ke cerita yang menggemparkan dan viral pada tahun 2025 ini, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Tamika Swain Rose Chaser atau yang biasa dipanggil Tamika, dia lahir pada tanggal 20 Oktober 1990. Tamika terkenal karena mengikuti sebuah acara reality show yang ramai dan viral pada waktu itu, yaitu The Beauty and the Geek Australia, di mana acara ini merupakan acara sebuah ajang pencarian jodoh, tapi di situ ada seperti game-game yang fun, jadi kayak ada rintangan-rintangan gitulah, di mana si cewek bertemu dengan laki-laki pintar di sini. Dan dari acara reality show terkenal itulah Tamika jadi dikenal oleh orang-orang yang menggemari acara reality show tersebut. Tamika sendiri merupakan perempuan yang cantik, menarik, dan juga terkenal akan keglamorannya. Tamika yang juga ceria serta ekstrovert lah, dan dari situ orang-orang pun mengenal Tamika. Tamika setelah keluar dari dunia pertelevisian, Tamika langsung fokus pada kehidupan biasanya, yaitu bekerja terus juga aktif di media sosial. Dan seiring berjalannya waktu pun, tepat pada tahun 2022, Tamika pun bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah kehidupannya. Sebenarnya bukan kehidupan Tamika aja, tapi kehidupan pria yang akan ditemui ini. Tamika bertemu dengan pria bernama Julian Story yang lahir pada 14 Mei 1986. Julian dikenal sebagai kepribadian yang tenang, menarik, terus juga introvert gitu. Julian bekerja sebagai teknisi kelautan. Julian dan juga Tamika ini bertemu di sebuah acara amal tepatnya di daerah Port Lincoln, di mana itu adalah daerah kecil di pesisir pantai yang damai terus juga nyaman gitu. Di sana mereka ketemu nih. Dan dari pertemuan ini pun akan menghasilkan sebuah tragedi yang benar-benar tidak masuk di akal dan menghebohkan warga Australia. Bagaimana bisa? Jadi, dari pertemuan Tamika dan Julian yang benar-benar bisa dilihat dari kedua kehidupan berbeda ya, di mana si Tamika ini hidup dengan keglamorannya, sedangkan Julian hidupnya ya biasa aja gitu. Dia tidak mau terlalu tersorot atau misalkan pengen hidup tenang lah, damai gitu. Dia pengen ngejauhin konflik gitu kan. Tapi, entah bagaimana, pertemuan mereka ini yang dari dua dunia berbeda ini menimbulkan sebuah benih-benih yang mereka pun gak sangka-sangka gitu. Dari pertemuan tersebut, Tamika dan Julian diduga aktif bertukar kabar gitu, sharing-sharing. Di sana, benih cinta pun muncul, di mana Tamika tertarik pada Julian yang tenang dan pada Julian yang penuh perhatian gitu, sedangkan Julian tertarik dengan Tamika yang ceria, terus juga Tamika yang ya jelas cantik diparas dan juga menarik gitu. Dan akhirnya pun mereka setelah bertukar lumayan lama, mungkin sebulanan ya PDKT gitu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berhubungan, ya berpacaran gitu, memiliki hubungan lah. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun dikenal hubungan yang baik lah gitu, maksudnya kelihatan kayak couple goals gitu. Tapi tetap saja se-couple goalsnya tetap ada sebuah konflik. Dan seiring berjalannya waktu kita mengenal seseorang pun, kita akan lebih mengetahui sifat atau karakter asli dari orang tersebut. Julian dan juga Tamika memutuskan untuk tinggal bersama di daerah Port Lincoln, di mana mereka bertemu pertama kali. Seiring berjalannya waktu pun, teman-teman dari si Tamika dan juga Julian ini juga bilang kalau misalkan ya hubungan mereka ya hubungan seperti hubungan pasangan biasa. Tapi di sini yang banyak membumbui itu dari si Tamika. Karena Tamika dikenal pencemburu berat, sedangkan Julian ya berusaha untuk meyakinkan dan menenangkannya terus gitu loh. Karena Tamika juga dikenal sebagai orang yang memiliki gangguan mental, maksudnya dia nggak stabil gitu, dia gampang marah, emosi, dan Julian itu ya jadi penenangnya si Tamika ini gitu. Ketika si Tamika marah, ketika Tamika kesel atau udah lebih nih emosinya, Julian lah jadi jangkar Tamika. Tapi karena Julian juga nggak terlalu suka yang namanya sebuah konflik, dia juga orangnya tenang gitu. Pernah pada satu hari si Tamika ini
ini emosi banget nih, marah gitu. Bahkan polisi pun pernah sampai datang ke rumah mereka untuk menenangkan situasi karena Tamika nggak bisa dikasih tahu sama Julian. Julian nggak didengar lah sama Tamika ini gitu kan. Kedatangan polisi itu pun karena berantemnya mereka itu ya udah nggak terkendali lah gitu. Jadi kayak rame lah gitu. Jadi polisi berusaha datang untuk menenangkan nih. Tamika diduga marah meluap-luap karena Julian ini menolak Tamika. Kenapa Tamika merasa ditolak Julian? Karena apa? Karena si Julian ini nggak suka konflik. Jadi Julian tuh menghindari konflik tersebut. Ketika si Tamika ini lagi ngomong, ketika Tamika ini lagi ngejelasin, Julian tuh nggak ngerespon apa-apa. Dan itu dianggap sebagai penolakan sama si Tamika ini. Padahal kan Julian ya udah pengen nenangin diri dulu gitu, baru dia balik lagi gitu. Nah setelah dari rame itu pun si Julian Tamika ini ya tetap balik lagi, hubungan mereka tetap kembali lagi lah gitu. Jadi ini kayak hubungan toksik tapi yang saling ketergantungan gitu loh. Jadi satu sama lain tuh masih nggak bisa lepas pada waktu itu gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, tepat pada 17 Juni 2025, sebuah tragedi mengerikan pun terjadi di sekitar Port Lincoln, di mana ternyata ada sebuah kebakaran besar yang terjadi di rumah Tamika dan juga Julian. Di sana, polisi dan pemadam kebakaran pun dikerahkan. Mereka datang ke lokasi kebakaran tersebut. Dan pada saat mereka datang dan berusaha untuk memadamkan api, mereka di sana menemukan sebuah penemuan yang sangat menggemparkan daerah tersebut. Karena pasalnya mereka menemukan sebuah tubuh manusia yang tanpa kepala. Ya, tanpa kepala. Polisi pun langsung mengamankan tubuh tersebut. Namun di sana tidak terlihat Tamika. Tamika nggak ada di sana gitu. Polisi pun sambil memadamkan nih pemadam kebakaran, terus juga mereka pun mencari nih kemana Tamika. Sama polisi langsung buru-buru mengidentifikasi siapa pemilik tubuh tanpa kepala tersebut. Dan dengan hasil forensik yang cepat, tubuh itu pun diduga milik Julian Story. Jadi tubuh tanpa kepala itu milik Julian. Dan Tamika dalam waktu kurun 24 jam akhirnya pun bisa berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Di situ Tamika tampak bingung, tampak linglung, pandangannya kosong dan dia tuh nggak ngomong sama sekali. Bahkan saat polisi pun berusaha untuk menginterogasinya. Akhirnya Tamika yang menimbulkan kecurigaan pada pihak kepolisian itu pun tidak ditahan. Alias Tamika langsung dibawa ke fasilitas kesehatan kepolisian, yaitu kesehatan mental untuk untuk tenang dulu lah atau untuk kayak stabil dulu nih gitu mentalnya dia, psikisnya dia gitu kan. Akhirnya sambil menunggu Tamika, polisi pun langsung menelusuri lebih dalam terkait kasus kebakaran tersebut dan mencari bagian tubuh dari Julian Story yang hilang, yaitu sebuah kepala. Ya, sebuah kepala. Coba kalian bayangin, kepala Julian hilang dan tidak ada di lokasi kebakaran. Polisi pun langsung melanjutkan investigasi tersebut. Media jelas berkerumunan datang untuk meliput kejadian tersebut dan membuat warga Australia pun geger, tentunya di daerah Port Lincoln itu. Di sana mereka pun jelas ketakutan dan berpikir kok bisa tragedi naas seperti ini tuh kejadian gitu kan. Kok bisa tubuh terpisah dari kepala dan gak ada di lokasi kebakaran tersebut gitu loh. Dan itu membuat publik atau warga sekitar di Port Lincoln itu bertanya-tanya. Akhirnya setelah 1 bulan lamanya ditelusuri gitu kan dari motif, bagaimana juga ini bisa terjadi, dan Tamika yang masih saja diam dan dia masih kayak orang bener-bener lu nggak ngomong apa-apa, dia bener-bener sediem seribu bahasa yang menghambat proses investigasi kepolisian ini. Tapi tiba-tiba di suatu pagi di akhir Juli 2025, seorang pejalan kaki sedang membawa binatang peliharaannya anjing gitu, dia bawa jalan-jalan gitu kan. Di sana dia menyusuri sebuah hutan dan pada saat menyusuri di sebuah hutan di titik lokasi tertentu, si anjing ini berhenti, kayak mengendus sesuatu di situ. Akhirnya ketika dilihat sama si pasang pemilik, dia lagi penasaran nih ngikutin gitu, dia ngendus apa sih? Tiba-tiba di sana mereka menemukan sebuah tengkorak manusia yang sudah hampir membusuk. Dan di situ sang pejalan kaki itu pun jelas kaget dan juga terkejut gitu akan apa yang dia lihat. Sang pejalan kaki langsung menghubungi pihak kepolisian untuk cepat mengamankan apa yang dia lihat gitu. Akhirnya sang pejalan kaki itu pun menghubungi pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun langsung segera datang ke lokasi tempat di mana si pejalan kaki ini menemukan sebuah tengkorak manusia. Dan pada saat pihak kepolisian pun tiba, masyarakat di sekitar sana pun langsung mengerubungi gitu kan, ada apa nih rame-rame gitu di sana gitu kan. Pas dilihat ternyata ya kaget mereka gitu, kok bisa ada tengkorak manusia gitu, ngeri banget, ini punya siapa gitu. Akhirnya langsung diamankanlah oleh pihak kepolisian gitu. Dan pada saat mereka melihat dan mengamankan itu, mereka pun terkejut akan apa yang ditemukan. Karena pasalnya tengkorak atau kepala manusia itu milik dari Julian Story. Ya, kepala itu milik dari Julian Story yang dimana jarak penemuan dan rumah dari Julian dan juga Tamika lumayan jauh gitu. Dan itu bikin semua orang bahkan pihak kepolisian pun geger. Kok bisa? Ini kok bisa kayak gini? Kok bisa sengeri ini gitu loh? Kok bisa jauh banget dari lokasi kejadian atau lokasi kebakaran yang terjadi gitu kan? Gak mungkin. Maksudnya tengkoraknya tuh jalan gitu kan, gak mungkin sejauh itu gitu. Maksudnya hilangnya gitu. Akhirnya polisi pun langsung mengamankan kepala tersebut dan langsung menghubungi pihak dari keluarga Julian. Jelas
keluarga Julian pun yang mendengar itu sangat pilu, tidak menyangka dan menangis ya, apalagi ibu gitu kan. Ibu dari Julian itu menangis terseduh-seduh karena yang mendengar kabar putranya yang meninggoy dan juga keadaan yang tragis atau naas gitu. Setelah dari situ, polisi pun langsung mendalami kasus ini lebih dalam. Tamika yang masih saja belum bisa diinterogasi baik oleh polisi membuat pihak polisi pun kesulitan gitu untuk langsung menenangkan saksi gitu, karena Tamika di situ masih sebagai saksi lah gitu. Pengen kenapa kok bisa ini tuh terjadi gitu kan. Polisi pun langsung menelusuri dengan detail rumah Julian dan juga Tamika. Di sana polisi pun menemukan sebuah hal yang janggal, di mana ada sebuah bercak darah milik Julian di dekat apa ya, kayak kursi kayu gitu loh. Di situ mereka menemukan sebuah bercak darah tersebut dan itu bisa menjadikan sampel atau bukti untuk di persidangan gitu kan, diselidiki lagi sama polisi. Setelah itu gak berhenti sampai di situ penemuan polisi. Polisi juga menemukan sebuah alat, di mana alat itu tuh alat pemotong, nggak tahu buat motong apa, entah gimana. Mereka pun langsung mengamankan alat tersebut. Dan di situ polisi pun menemukan sebuah teka-teki yang hilang, di mana mereka mencoba untuk menyatukan sebuah puzzle meskipun terhambat oleh Tamika. Tapi di sini polisi sangat jelas menduga bahwa Tamika lah pelaku dari pembunuhan tragis kepada Julian Story. Di sini karena kasusnya mereka yang sebelumnya juga sering berantem, bahkan sampai polisi pun pernah datang di sana, mengapa polisi memiliki kecurigaan pada Tamika. Kalian akan kesal dengarnya karena pada atau sampai hari ini kasus ini diceritakan masih belum ada titik terang bagaimana motif, terus juga bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena Tamika memang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, tapi Tamika masih belum bisa memberikan kesaksian atau sebuah pengakuan. Karena kasus tragedi mengenaskan kepada Julian Story ini masih belum terpecahkan sampai hari ini, jelas media dan juga warga sekitar di Port Lincoln itu pun jelas bergidik ngeri gitu ya. Dan orang yang mengenal Tamika atau mungkin yang pernah menyukai Tamika dari acara reality show The Beauty and the Geek tak menyangka kok bisa orang yang berparas cantik, baik, kelihatannya ramah gitu kan, penyayang, bisa melakukan hal sekeji itu. Meskipun masih belum ada dakwaan sah dari pihak kepolisian bahwa Tamika ini yang melakukan, tapi warga sekitar pun sudah berasumsi dan sudah yakin bahwa Tamika ini adalah pelaku dari pembunuhan mengerikan kepada Julian Story. Kasus ini pun jelas akan berlanjut sampai keadilan pun diputuskan gitu. Dan dari kasus ini kalian pun bisa belajar bahwa hubungan yang toksik, beracun dan juga sudah sudah dirasa tidak baik, segera jauhi hubungan-hubungan seperti itu. Ayo berani tinggalkan gitu kan, karena dari kasus ini atau mungkin motif yang sebenarnya terjadi, bisa saja Tamika yang tidak stabil atau tidak bisa mengendalikan emosinya melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan bisa saja juga Julian memang ingin berniat untuk melarikan diri dari Tamika atau menjauh dari Tamika, tapi mungkin karena Tamika yang memiliki gangguan mental membuat Julian harus menjadi korban. Jadi berhati-hatilah kalian semua, kenali dulu pasangan kalian, karakternya. Jika dirasa memang udah toksik ya udah tinggalin gitu loh, tinggalin gitu. Dan juga lagi dan lagi pentingnya kesehatan mental. Dimana kesehatan mental seseorang itu sangat penting untuk dirinya sendiri. Bagaimana agar dia bisa menghargai dirinya, agar dia bisa menghargai orang lain, dan juga berbuat benar. Dan dari kasus ini juga, sekali lagi, kasus yang KKN ceritakan bukan hanya tentang sebuah pembunuhan, tapi sebuah pesan di mana emosi yang meluap atau emosi yang tidak bisa terkontrol bisa menjadi sebuah pisau tajam bagi kehidupan seseorang. Jadi, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis pendapat kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Karena kasus ini belum berakhir sampai hari ini. Kita tunggu hal baik yang datang atau keadilan yang datang untuk keluarga korban. Dan kalau kalian punya rekomendasi kasus yang mengerikan dari seluruh dunia, kalian boleh untuk tulis di kolom komentar. Siapa tahu kasus kalian ini bisa menjadi viral dan membantu dari pihak korban yang masih belum mendapatkan keadilan gitu. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka jangan lupa diklik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya dan membuat bulu kuduk kalian merinding hanya di Kisah Kriminal Nyata.